Perkenalkan, nama saya Elfrida Cindy Putri, NIM 20330046, grup KA20B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rekonsiliasi Bank. Terlebih dulu saya akan menjelaskan apa itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ialah sebuah bentuk pengendalian terhadap kas di bank dengan catatan kas perusahaan secara periodik yang menjadi sebuah pembanding. Pihak dari bank mengirimkan laporan kas yang berisikan seluruh transaksi penetoran dalam masa periode tertentu. Dilakukannya rekonsiliasi ini untuk menunjukkan adanya perbedaan antara catatan transaksi bank dan perusahaan. Perbedaan tersebut dihasilkan dari transaksi yang belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Apabila perbedaan hasil dari kesalahan, sebaiknya dilakukan penyesuaian. Adapun tujuan rekonsiliasi bank ialah rekonsiliasi bank dibuat perusahaan dengan bertujuan pertama untuk menentukan saldo kas di bank yang benar dengan cara membandingkan dengan catatan yang dibuat oleh perusahaan. Saldo kas perusahaan menurut laporan bank seharusnya jumlahnya sama besar dengan saldo kas di bank yang menurut catatan perusahaan. Kedua, menentukan saldo cash bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan atau neraca. Dan yang ketiga ialah mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam membuat rekonsiliasi bank. Yang pertama itu jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi keuangan dan dapat menambahkan saldo. Yang kedua itu jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua pengeluaran kas dari semua jenis transaksi. Yang ketiga rekening koran, yaitu ringkasan transaksi yang sudah terjadi pada periode tertentu. Yang keempat bukti setoran ke bank, bukti transaksi nasabah saat melakukan setoran ke bank. Dan yang terakhir adalah bukti penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu bukti yang dibuat oleh perusahaan. Adapun format rekonsiliasi bank yaitu terbagi dua jenis. Pertama itu rekonsiliasi bank beserta saldo perusahaan untuk memperoleh saldo yang harus didapatkan, di mana berikut itu ada dua seksi, yaitu seksi saldo per laporan bank dan seksi saldo per buku. Yang kedua, rekonsiliasi bank ke saldo perusahaan maupun sebaliknya. Cara melakukan rekonsiliasi bank di program MIOP sebagai berikut. Pertama, dalam rekonsiliasi bank di MIOP, penggunaan harus memilih modul banking dan pilih reconcile account. Langkah-langkahnya itu seperti pertama, masukkan tanggal rekonsiliasi bank yang akan dilakukan. Rekonsiliasi bank MIOP biasanya dilakukan pada akhir bulan. Setelah jumlah out of balance menjadi 0, maka Anda dapat klik reconcile agar jumlahnya sesuai dengan pencatatan yang ada di perusahaan. Menu yang digunakan untuk menyelesaikan rekonsiliasi bank pertama adalah modul banking, yang dimana seluruh transaksi pencatatan yang berkaitan dengan perbankan harus dicatat pada aplikasi tersebut, sehingga laporan keuangan dapat dibuat setiap saat. Yang kedua, dengan proses rekonsiliasi, jumlah tertentu akan diklik apabila out of balance tidak sesuai dengan pencatatan yang ada di perusahaan. Baiklah, berikut adalah contoh langkah pembuatan rekonsiliasi bank pada aplikasi MIOP Accounting. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan cara merekonsiliasi bank pada aplikasi MIOP. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk menyesuaikan saldo akun bank yang ada di perusahaan dengan saldo akun bank yang ada di bank. Saldo akun bank yang ada di bank dapat dibuktikan dengan dokumen laporan atau rekening koran. Nah, ada kemungkinan ketidaksesuaian saldo. Nah, kalau ada di soal contoh seperti ini, nah ini adalah bukti rekening koran dari bank misalnya. Ternyata ada ketidaksesuaian, maka kita harus sesuaikan. Kita pilih modul banking, kemudian pilih menu reconcile account untuk merekonsiliasi bank. Nanti kalau ada ketidaksesuaian maka kita sesuaikan. Nah, untuk akun banknya, nama bank atau dalam soal kasus ini adalah Bank Artos. Kita masukkan akun bank di sana. Kemudian bank statement date, kita cek kapan kita merekonsiliasi. Kalau di soal kasus ini adalah per 31 Agustus 2018. Kita masukkan
tanggal itu. Akan muncul beberapa transaksi catatan menurut perusahaan yang ada hubungannya dengan akun bank. Dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan itu muncul. Semua transaksi ini adalah mutasi yang ada hubungannya dengan transaksi bank. Bisa kas keluar atau rekening bank keluar atau kas masuk. Kemudian ada new statement balance. Nah, di sini adalah saldo menurut bank. Kita cek kembali rekening korannya. Berapa saldonya? Rekening koran ternyata 312201336. Kita masukkan di new statement balance, itu adalah saldo akun bank menurut bank. Jadi 312 sekian itu adalah saldo menurut bank. Nah, kita checklist ini agar terrekonsiliasi. Ada berapa selisih antara catatan perusahaan dengan catatan di bank. Nah, calculate statement balance adalah saldo bank menurut perusahaan. Ternyata ada ketidaksesuaian sebesar 419.636. Kalau sudah ketemu ketidaksesuaiannya, klik bank entry posisinya di bawah. Nah, muncullah pop-up seperti ini. Ada untuk expand account atau kelompok beban. Nah, ini pokoknya yang ada beban masukkan ke sini. Ada kelompok pendapatan atau income account. Tinggal kita cek di rekening koran yang mana yang masuk kelompok pendapatan, yang mana yang masuk kelompok beban, yang belum. Selanjutnya kita entry data beban atau expand. Nah, kita cek di rekening korannya, ternyata ada biaya administrasi sebesar 100.000. Nah, kita masukkan ke sini ke expand account, amountnya 100.000, kemudian ID-nya biarkan karena bukti memorialnya tidak ada nomor buktinya. Date-nya adalah akhir bulan, expand account-nya ada bank charge, memonya cukup dengan biaya administrasi bank. Nah, entry seperti ini. Berikutnya kita entry untuk data income. Di rekening koran ada jasa giro. Nah, kita masukkan jasa giro tersebut, amountnya 519.636, kemudian ID-nya juga biarkan, date-nya akhir bulan, income account-nya kita isi dengan interest income karena pendapatan jasa, kemudian memonya pendapatan jasa giro. Kalau sudah selesai, kita record saja. Nah, kemudian akan muncul, akhirnya out of balance-nya di sana akan muncul 0 ya, karena sudah sesuai saldo menurut bank new statement balance dengan calculate statement balance itu sudah sama. Berarti new statement balance menurut bank dengan calculate statement balance menurut perusahaan saldonya sudah sama, tidak ada lagi selisih. Artinya out of balance-nya 0. Setelah itu klik reconcile, kemudian pilih reconcile lagi. Maka selesailah rekonsiliasi bank pada aplikasi Mazub. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya tampilkan dan jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.